Kayak di Jogja itu aku melihat banyak komunitas yang benar-benar masih berpegang teguh dengan ya komunitas. Suportif ya? Suportif. Komunitas ya komunitas, bukan komunitas ya cari duit. Kan banyak tuh sekarang komunitas itu ya cari duit ya ujung-ujungnya menjadi komunitas yang gengsi-gengsian. Sekarang kan Gen Z itu banyak gitu faktor yang dicari kalau mau datang ke coffee shop gitu. Nah, apakah nggak takut gitu bersaing dengan coffee shop skena di luar sana? Masalah persaingan ya persaingan doang. Takut gitu. Kita buka Tinampi itu modalnya nggak sampai 10 juta mas. Kalau dibandingin sama mereka yang bukanya dengan modal 3M, yo kita kejer sebenarnya gitu. 10 juta grindernya tau mungkin. Nah, apa tuh bedanya slow bar dan fast bar? Banyak yang bilang kalau slow bar itu bar yang bisa ngobrol, yang bikin kopinya slow. Fast bar itu kedai-kedai yang pakai mesin espresso, yang bikinnya cepet, yang datang pesanannya langsung datang nih. Jadi kayak datang ke kasir, pesan, bayar, tunggu bentar. Kalau aku pribadi pengennya Tinampi itu jadi fast bar karena nggak mau munafik kita. Mau munafik cepat datang pergi bisa ada yang datang lagi gitu ya kan. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Tribes, medianya rakyat Jogja. Kali ini kita masih di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang hidup, nggak bener-bener hidup. Masih lancar openingnya ya? Masih lancar. Oke teman-teman, masih ada Farid Nur Ihsan di sini. Enggak ada ngene biasanya. Enggak, bener. Cembol dua. Terakhir kita podcast itu selain yang di cafe itu, yang di sini itu masih jadi best podcast di The Tribes, Pak. Best podcast? Yes, penontonnya paling banyak. Masa? Real? Masa? Yes, betul. Waktu itu kita ngebahas kos-kosan 66 ribunya yang paling fenomenal itu di Jogja. Udah hampir setahun ya ternyata ya? Udah hampir setahun. Hampir setahun ya, September ya? Yes, dan itu masih jadi penonton terbanyak di Alhamdulillah. Semoga bermanfaat buat orang-orang. Tapi itu berimpact gak Pak di kehidupanmu setelah podcast itu? Setelah podcast itu, aku bingung juga gini. Misal kita ngomongin masalah impactnya juga ya. Karena ya selama ini impactnya yang kau tahu, Mas, aku pernah lihat kamu di IG. Ini misal Mas, aku pernah lihat kamu di podcast, mungkin belum sih. Cuman kayaknya ya, pada akhirnya jadi rujukan. Kalau orang-orang bingung, iki sopo sih, wongnya sopo sih. Mungkin mereka menemukan saya di podcastnya The Tribes. Oh ternyata orangnya ini, nah, kan jadi gampang ya. Ya jadi relate ya. Ada konteksnya lah ya gitu. Ada konteksnya dan menjadi penjelasan yang lebih menjabarkan. Karena nggak pernah sedetail itu gitu dijelasin selain di podcast itu. Sedetail itu kalau misalnya jelasin di IG, soalnya kan 1 menit ya. Kita kan kemarin 1 jam. Dan ngobrolnya muter-muter tuh. Mulai dari kos-kosannya sampai ke harganya naik akhirnya. Iya, kita ngobrol banyak banget ya ternyata ya. Bener. Iya juga sih. Iya. Dan itu penjelasan gamblang pertama masalah kosan juga. Iya, sekalian klarifikasi ya. Iya, klarifikasi. Semua di Jogja butuh diklarifikasi guys. Bener. Soalnya kalau salah sidik, kalau namamu jelek dikit ini Jogja sempit guys. YTTA teman-teman. Tapi sekarang masih suka ngonten ngobrolin kos-kosan. Kayaknya udah enggak deh sekarang. Enggak. Terakhir kayak yang waktu kita bahas di podcast waktu itu, kan ada perubahan harga. Ya kan? Betul. Setelah ada perubahan harga, kos-kosan 66 ribu kan udah nggak pernah dipakai lagi. Selain di beberapa video sih, memang aku sempat mention lagi. Cuman itu karena menceritakan awal kenapa sih akun ini tuh bisa mulai ada yang nonton. Awalnya kenapa ya ngasih konteks. Karena awalnya masalah kos-kosan 66 ribu itu. Karena pada akhirnya banyak orang yang mengenaliku ya karena 66 ribu. Betul. Ya paling 66 ribu itu atau Mas kamu di video klip dangdut, jadi paling itu lah. Di mana video klip dangdut apa? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. After Shen. Oh. Kalah. Tapi aku menang. Ya, jadi paling identifikasinya itu 2 itu ya. Ya, identifikasi sekarang 2 itu. Ya, paling itu. Ya paling sama kenal sebagai barista aja. Terus sekarang konten apa Pak kalau di sosmed? Tak lihat lebih sering bersih-bersih gitu ya, toto gitu. 1 bulan 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan terakhir pokoknya setelah ada manajernya teman-teman di belakangnya. dia enggak tahu soalnya.
Jadi setelah lebaran itu, puasa kemarin aku memutuskan resign dari toko wangi kopi. Okay. Dan nggak apa-apa nih disebut nih. Nggak apa-apa kan waktu itu aku kesini kan bawa toko wangi kopi kan. Dan sampai sekarang pun aku masih akrab sama teman-teman, aku masih sering ke sana. Dan setelah resign itu kita memutuskan untuk running kedai sendiri. Ya, akhirnya memenuhi janji pada diri sendiri ya. Waktu itu kan aku sempat buka kedai kopi di Salatiga. Berjalan 9 bulan terus tutup ya karena waktu itu masih bocah ya, nggak tahu apa-apa. Sok-sokan buka kedai kopi, jangan ditiru. Akhirnya waktu kedai tutup aku janji ini dalam 5 tahun kita harus balik lagi. Dan ternyata sudah aku tutup itu 2022. Sekarang 2025 berarti 3 tahunan ya. Ya sekitar 3 tahunan lebih dikit. Akhirnya kedai itu balik lagi. Jadi setelah puasa sampai ya 3 minggu yang lalu itu jadi konten terakhir dengan hashtag membangun kerajaan. Tapi kerajaannya jualan kopi. Rakyatnya dikon panen. Tinampi ya namanya? Tinampi. Boleh dijelasin nggak arti Tinampi itu apa sih? Tinampi. Jadi simpelnya waktu itu aku cuman pengen bikin kedai kopi. Ya kan? Pengen bikin kedai kopi karena aku sempat nongkrong di sebuah kedai di pinggir jalan. Waktu itu pakai sepeda motor di Kediri. Habis itu aku ngobrol sama Mas Edi waktu itu namanya, dan beliau akhirnya ngajarin aku kopi. Kok asik ya? Kayaknya kok asik ya. Waktu itu kan aku kerjanya masih ngajar bahasa Inggris. Ngajar bahasa Inggris, udah mulai penat. Kayaknya hidupku di kopi deh. Biasa tuh anak-anak panggilan ya, bukan panggilan, quarter life crisis. Kayaknya ada sesuatu yang baru seru nih. Masih mencari-cari ya. Masih mencari dalam tanda kutip. Sekalian kabur disuruh kuliah sama bapak. Terus akhirnya dari Kediri tuh pindah balik ke Salatiga, kerja di beberapa tempat. Akhirnya mantap, bikin kedai sendiri lah. Tapi ya karena ilmunya kosong akhirnya tutup, ya kan. Waktu proses bangun kedai waktu itu, aku nyari nama kedai itu hampir 3-4 bulan something. Terus ketemu waktu salah satu tetangga, masih ada kerabat juga, nikah. Ini di Bawen. Terus kan kalau misal dalam nikahan Jawa ada pranoto coro itu ngomong Tinampi temanten putri. Artinya Tinampi. Kalau kita ngikutin brand rule of third dan 3 warna, 3 suku kata, 3 visi, 3 misi itu. Tinampi. Pas. Enak ya didengarnya. Pas, dan namanya Jawa banget. Tinampi, tapi bukan Ningsih Tinampi, beda kalau itu pawang hujan ya. Tinampi terus artinya kan dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ya, Jawa sama Sunda. Tinampi itu artinya menerima. Sama artinya Jawa. Datangnya dari nampi. Atau nompo. Cuman koreksi kalau salah ya. Sejauh ini aku ngulik Tinampi itu lebih ke prosesinya atau proses menuju penerimaan itu sendiri. Jadi bukan ketika menerimanya, tapi prosesinya. Tuh, nah akhirnya ya udah kayaknya namanya juga bagus aja. Awalnya I, belakangnya I, Tinampi gitu kan. Catchy lah ya. Ya, catchy dan gampang diinget. Akhirnya ya udahlah, ambil aja nama Tinampi itu. Dan pada akhirnya sampai kedai itu buka, kedai itu tutup, dan kedai itu buka lagi, aku baru menemukan filosofi dari namanya. Berarti awalnya karena catchy doang nih. Catchy doang nih, kayak cocok nih. Terus ambil aja gitu kan. Sekarang setelah aku ulik lebih jauh lagi, aku ngelihat fase-fase sebelumnya, ngelihat pos-posan sebelumnya, ngelihat customer sebelumnya. Ternyata Tinampi itu sesuai dengan jalan hidupku. Karena ternyata aku orangnya terlalu nompo. Dia apa-apa lagi nompo, ya kan. Waktu itu kedai buka, memutuskan untuk tidak kuliah, terus mencari jalan sendiri. Ya wis, tompo wae, gas wae. Habis itu kita jalani kedai. Ternyata kedainya sepi karena corona. Ya wis, nompo wae. Akhirnya kedai harus tutup. Ya wis juga, nompo wae. Akhirnya kita buruh ikut sama temen, nyobain beberapa kerjaan juga.
sampai akhirnya pindah ke Jogja dan menerima semua keadaan dan situasi di Jogja waktu itu yang alhamdulillah jalannya cukup baik ya. Alhamdulillah dan ya pada akhirnya kita waktu mau buka kenapa sekarang aku nyebutnya kita karena dulu sendiri. Sekarang sama Ubay. Berdua doang ini berarti. Berdua. Dan kita waktu mau buka kita menerima fakta atau kita menerima bahwa kita nggak punya banyak duit nih. Gimana caranya bisa buka? Ya akhirnya kecil-kecilan dulu. Terus habis itu kayaknya kita kalau ngeluarin budget buat tukang, renov, apa segala macam itu kayaknya terlalu gede deh. Nanti terlalu repot. Akhirnya selama hampir 2 bulan kita tukangin sendiri. DIY ya? DIY, kita beberes sendiri, ngecat sendiri, masang meja sendiri, ngepel lantai sendiri. Itu paling seru buat dilihat. Ya, itu paling seru karena kita bisa sliding. Iya betul, selebrasi gitu ya, nih slide sambil jogetin dia gitu. Iya betul. Nah itu akhirnya kita kembali menerima fakta bahwa ya udah kita nggak bisa buka dengan 100% siap. Kita mungkin buka dengan kondisi kita siap tapi cuman 20%. Tapi ya udah kemampuan kita sekarang segini. Buka aja. Kita nompoh, kita nerima. Ya ternyata pada akhirnya nama itu menjadi filosofi kita sendiri kan. Seberapapun yang didapat, seberapapun yang datang, ya udah. Yes, pokoknya nompo aja. Nompo. Semuanya diterima. Dan itu yang mau kita jadikan sebagai apa ya? Visi misi kita juga. Siapapun yang datang kita terima. Kecuali sih nggak teli, skip. Party pooper. Itu istilah yang lagi rame di Gen Z, Pak. Itu Party pooper. Party pooper gitu ya? Party pooper tuh kita lagi seru nih, lagi ngobrol terus tiba-tiba ada teman yang menghancurkan suasana lah gitu. Entah dia ngomong, entah dia melakukan apapun, nah itu party pooper. Pernah ketemu pasti teman-teman kan? Ada sih. Ada lah orangnya gitu. Pasti ada di tongkrongan tuh yang kayak gitu nyebelin. Satu yang paling enggak seru. Iya benar, enggak asik. Enggak asik. Tinggal aja. Dan merubah mood ya. Iya benar. Atmosfernya langsung berubah drastis. Makanya pooper kan. Oke, ngomongin soal Tinampi, ini kan berarti bisnis kedua ya setelah waktu itu. Kedai kopi kedua gitu maksudnya. Iya, kedai kopi kedua yang comeback ya. Iya, yang comeback. Berarti sekarang Tinampi 2.0. Dulu namanya Tinampi juga. Tinampi juga. Itu 1.0. Terus kita pernah buka Tinampi 1.5. 1.5. Kita buka di Open Thailand. Ini gitu. Beta version ya berarti. Beta version. Jadi kita masih ada apa ya? Menyangkal bahwa kita enggak 100% tutup kok. Kalau ada event kita berangkat pop up. Nah, sekarang 2.0-nya. Nah, apa nih Pak yang kamu pelajari dari dulu gagal terus sekarang mau mulai lagi, ditambah lagi kan mulainya di Jogja gitu. Yang kita tahu lautan lah ya untuk coffee yang kayak gitu kan, coffee shop gitu yang baru buka dan yang udah lama juga besar banget nih. Apa yang kamu pelajari Pak dari dulu? Kebetulan waktu aku masuk ke Jogja, aku ngikut dengan salah satu teman yang aku kenal dari ketika awal aku buka kedai di Salatiga. Dan ketika pindah ke Jogja, dia jadi mentorku. Dan aku dapat akses yang sangat luas untuk ilmu itu, tentang kopi, tentang manajemen, tentang konten juga, tentang gimana sih caranya bikin campaign. Ternyata bikin campaign itu susah, guys. Benar. Susah bikin campaign itu susah. Umbrellanya dulu ya, payung campaign. Kayak kita mau bikin acara tapi tujuan acaranya tuh apa gitu. Goalnya tuh kemana, CTA-nya tuh apa gitu. Waktu itu nggak tahu apa itu CTA, kita nggak tahu. Call to action tuh apa, ngarahinnya kemana, apakah dia mau ke awareness atau selling. Waktu itu nggak tahu. Terus ada funneling gitu-gitu juga kan. Aduh, apa meneh. Sampai sekarang masih susah ya kan. Dan pada akhirnya dari mentor itu Mas Jundi namanya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang lain ya, termasuk teman-teman The Tribes juga. Aku belajar banyak dari teman-teman Tribes juga. Dari Mas Pundi juga, dari Mas Yodan, dari Mas Haidar juga. Apalagi waktu itu sempat ngikut acaranya teman-teman juga kan yang meet the investor. Nah itu kan akhirnya menimba banyak ilmu gitu kan, yang kayaknya nggak bisa didapatkan di kampus ya. Betul kalau itu. Itu mungkin sesuatu yang bisa dikatakan belajar dari lapangan ya. Yes. Dan ya dari situ aku belajar banyak hal.
Jadinya ketika kemarin kita buka Tinampi, emang nggak baik-baik banget, nggak yang bagus-bagus banget, nggak yang sebagus itu, nggak yang semeriah itu. Bahkan sampai sekarang banyak yang belum tahu kalau Tinampi itu udah buka. Banyak banget. Udah mulai beroperasi gitu maksudnya? Ya, banyak. Cuman pada akhirnya aku merasa opening kali ini jauh berbeda dari opening yang waktu Tinampi yang pertama. Udah, itu sudah cukup. Buat kita itu sudah cukup, yang kayak apa ya? Tamu pertama aku bahkan dari Padang. Tamu kedua itu dari Pati, Jawa Tengah. Bahkan hari pertama buka itu tamunya dari luar kota. Jadi ya kayaknya itu adalah sebuah start yang bagus. Kayaknya. Harusnya. Iya, harus kayaknya. Ya, mungkin itu sih. Jadi ruang-ruang untuk belajar di Jogja ternyata lebih luas daripada yang aku dapatkan di kabupaten. Pilihan bagus katanya. Ya, sekarang di kabupaten Sleman juga sih. Sleman. Cuman apa ya? Kabupaten Semarang beda ya, Mas ya. Beda, agak susah Kabupaten Semarang itu. Komunitasnya juga mungkin ya mendukung ya teman-teman. Ya, komunitas mendukung. Kayak di Jogja itu aku melihat banyak komunitas yang benar-benar masih berpegang teguh dengan ya komunitas gitu. Suportif ya. Komunitas ya komunitas, bukan komunitas ya cari duit gitu. Kan banyak tuh sekarang komunitas itu ya cari duit, ya ujung-ujungnya menjadi komunitas yang gengsi-gengsian. Sikut-sikutan, ikut komunitas kok semuanya pakai barang yang kayak gini. Kalau aku nggak pakai barang itu juga kayaknya nggak enak nih. Akhirnya kejar-kejaran. Ya, menurutku mungkin ada yang nggak sehat di Jogja, tapi so far yang aku lihat ya lebih banyak bagusnya daripada yang kurang bagus. Atau mungkin mainku kurang jauh, aku nggak tahu. Tapi kalau Tinampi itu tergolongnya slow bar ya? Gitu ya? Kita berdoanya menjadi fast bar. Cepet. Apa itu slow? Kita pengen yang cepet. Nah, apa tuh bedanya slow bar dan fast bar menurut deskripsimu tadi? Aduh, iki angel lagi. Katanya tadi udah belajar. Ya, banyak banyak yang bilang kalau slow bar itu bar yang bisa ngobrol. Yang bikin kopinya slow gitu kan. Fast bar itu kedai-kedai yang pakai mesin espresso, yang bikinnya cepat, yang datang pesanannya langsung datang nih, gitu kan. Jadi kayak datang ke kasir, pesan, bayar, tunggu bentar, ya, gitu. Datang gitu kan. Kalau aku mendefinisikan slow bar yang ada di kepalaku ya, slow bar itu adalah tempat di mana semua orang bisa benar-benar take it slow. Take it slow. Mau pesanannya datangnya cepat, bikinnya cepat, ngabisinnya juga cepat. Selama dia di situ merasa pelan, kayaknya bisa dikatakan slow bar nggak sih? Berarti tergantung perspektif si pengunjungnya ya? Iya, sebenarnya tergantung si pengunjungnya. Kalau aku pribadi pengennya Tinampi itu jadi fast bar gitu ya. Karena nggak mau munafik kita. Nggak mau cepat datang pergi bisa ada yang datang lagi gitu ya kan. Dulu aku pernah salah satu kesalahanku waktu buka Tinampi pertama kali adalah Tinampi menjadi tempatku untuk meninggikan ego atau apa sih, idealis. Jadi idealis. Di Tinampi yang kedua idealisnya ada, tapi itu dikesampingkan. Tetap kita fokus bahwa tujuan buka kedai ya cari duit. Tapi harus ada sesuatu yang membarengi itu gitu kan. Kita boleh sambil cari duit, tapi sebisa mungkin ada manfaat juga yang kita sampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi ya aku menganggap Tinampi bisa dikatakan slow bar, bisa dikatakan fast bar, tergantung dari teman-teman yang datang. Apakah kalian merasa ketika datang ke Tinampi kalian merasa take it slow atau malah jadi makin kenceng, kan kita nggak tahu. Ada orang yang nongkrong kayaknya santai itu. Ada orang yang nongkrong kepalanya makin kenceng ya. Jadi kita juga nggak tahu ya kan. Dikejar-kejar deadline nongkrong. Nah, itu contohnya. Terdengar seperti sebuah pengalaman. Tapi Pak, soalnya aku lihat di kontenmu kan kayak kamu nemenin orang yang datang gitu, terus ngobrol, nyapa. Nah, itu kan terkesan kayak slow bar yang banyak di Jogja itu loh. Makanya aku mikirnya Tinampi adalah slow bar gitu tergolongnya. Nah, itu sebenarnya yang agak lucu ya. Karena
mungkin ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu umum. Ada banyak tempat yang mempraktekkan ini, cuman nggak semuanya lah gitu. Kayaknya juga nggak semua orang nyaman melakukan itu. Oke, yang datang gitu maksudnya. Ya, yang datang. Kenapa? Karena kalau kalian mau masuk ke Tinampi harus copot sendal dan sepatu. Oke, ini unique selling point-nya teman-teman. Bukan unique selling point sebenarnya. Apa tuh? Jadi Anda kan tahu ya, ngepelnya kan pakai ampas kelapa. Kedai mana yang dipel pakai ampas kelapa? Oke. Sejauh ini setahu kayaknya cuma Tinampi doang. ya kan? Ngepelnya itu capek Mas Nopan. Oke. Jadi kayaknya kalau misal teman-teman masuk pakai sepatu dan sandal, lantainya jadi jauh lebih cepat kotor. Tapi ini unique selling point-nya adalah kita pengen teman-teman ketika masuk ke Tinampi itu kalian berasa sedang bertamu ke rumah orang. Tuh, dan apa ya? Itu adalah salah satu usaha kita untuk meniadakan kesenjangan dengan sepatu-sepatu branded itu. Nah, itu ya kan ada yang skena, ada yang pantofel, ada yang Chuck Taylor, ada yang Salomon, ada yang Ventela. Ya itulah banyak kan. Banyak kan. Kita pengen ngekat itu. Jadi kayaknya untuk memulai obrolan di kedai kopi, kayaknya untuk kita meniadakan batasan itu kayaknya bagus deh. Jadi kayak sepatu dicopot aja di depan, semuanya masuk nyeker gitu. Bahkan Ubay sementara masih magang waiters dan helper. Kalau nganter minuman dia pakai sarung. Pakai kaos. Itu karena kesehariannya kayak gitu atau karena kesehariannya kayak gitu gitu. Jadi karena kita bener-bener pengen orang yang datang ke Tinampi itu ya udah kayak bertamu aja. Kayak beneran di rumah orang gitu ya. Ya, di rumah orang. Bahkan yang lucu adalah kita tidak meminta, nggak ada tulisan apapun di depan pintu. Hampir 90% customer setelah ngelepas sendal dan sepatu ketika masuk pintu, lanuun, assalamualaikum, permisi. Farid ada Mas. Jadi kayak apa ya? Kita sebagai yang di dalam atau kita yang ada di dalam kedai, entah aku sebagai bar, Ubay sebagai bar atau teman-teman yang di dalam yang juga nongkrong, itu merasa kayak ada orang masuk, salam dulu. Ya kan? Tidak banyak atau mungkin tidak ada ya kan? Iya bener sih, unik sih itu. Kedai yang kayak gitu. Dan yang lucu adalah 80%. Kalau tadi kan yang salam 90% nih. 80% ketika mau pulang semuanya pamit. Duluan ya. Ya, gitu. Duluan ya. Mas Farid duluan ya, Mas Ubay duluan ya. Mas monggo mari gitu. Dan menurutku itu adalah sesuatu yang pada akhirnya sebagai barista dan sebagai owner kedai itu yang aku cari ketika ada orang datang. Tuh, kayak mereka akhirnya merasa nyaman di sebuah tempat gitu kan. Masuk masuk mereka merasa kayak datang ke rumah orang, pulang mereka juga merasa mau pulang dari rumah orang gitu. Iya benar. Pamit tadi ya. Pamit. Jadi kita merasa hangat nih, suasananya hangat. Bahkan ada banyak customer juga yang tidak ragu untuk rebahan, tidur di lantai. Mungkin kesannya untuk orang-orang lain, wah ini sesuatu yang nggak sopan. Tapi buat kami itu rasanya kayak dia nyaman di sini. Yes benar. Nah dan itu sesuatu yang apa ya? Bisa aku bilang menyenangkan. Menyenangkan. Sebagai owner ya ngelihatnya. Ya sebagai owner aku melihat itu menyenangkan. Bahkan kalau misal kedai lagi nggak terlalu banyak orang dan mereka milih untuk duduk di bawah, ya kadang aku ikut duduk di bawah. Gitu. Ngobrol bareng ya? Ngobrol bareng. Main kartu gitu. Kadang kalau misal lagi agak-agak longgar kita nobar. Gitu kan. Jadi ya udah anggap aja kayak lagi datang ke rumah temen gitu aja udah. Dan salah satu esensi dari copot sandal atau copot sepatu itu adalah ini ada esensinya nih? Ada esensi. Biar kalian tahu bahwa lantai rumah yang masih pakai semen itu adem guys. Adem asli. Adem banget. Kalian gak butuh AC, gak butuh kipas di sana. Biar nggak mijak kerikil coffee shop mulu ya. Sekali-sekali mijak semen rumahan ini. Iya, kayak gitu ya. Walaupun kayaknya dikasih kerikil juga asik ya. Ya, cuman sebenarnya salah satu tujuannya itu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin dari segi branding bahkan wangi,
suhu udara. Itu kan dia berpengaruh dengan branding. Betul. Playlist lagunya. Ambience. Ya kan? Nah, salah satu yang pengen kita tanamkan secara apa ya? Di alam bawah sadar buat teman-teman yang datang, kalau mereka merasa nyaman di situ adalah ketika mereka datang ke Tinampi, kakinya dingin. Karena mungkin itu tidak akan terjadi di coffee shop yang lain, ya kan. Ya, mungkin itu sih sebenarnya yang bikin seru akhir-akhir ini. Tapi ini nggak sih ada ketakutan nggak? Maksudnya kan sekarang kan Gen Z itu banyak gitu faktor yang dicari kalau mau datang ke coffee shop gitu. Nah, apakah nggak takut gitu bersaing dengan coffee shop skena di luar sana yang menyajikan kayak tadi kerikil gitu, terus mungkin mesin kopi yang mahal itu disajiin di depan, ditaruh biar tahu kita bikin pakai ini loh gitu. Masalah persaingan ya, persaingan doang. Takut gitu. Kita buka Tinampi itu modalnya nggak sampai 10 juta Mas. Kalau dibandingin sama mereka yang bukanya dengan modal 3M, yuk kita kejar sebenarnya gitu. 10 juta grindernya tau mungkin. Enggak, grindernya 19 juta paling enggak ya kan. Grinderku 400.000, bayangkan itu sebuah kesenjangan gitu kan. Cuman ya pada akhirnya balik lagi ke esensi nama Tinampi kan. Kita harus menerima fakta bahwa kita start dengan modal yang nggak besar gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan modal yang minim, dengan kemampuan yang tidak kemampuan yang tidak sebesar itu, ya jalan dulu aja. Coba dulu, karena kadang banyak orang yang lupa kalau kita nggak mencoba, ya kita nggak akan tahu rasanya. Never try, never know. Itu dia kata-kata 2025 oleh Mas Farid. Nggak, itu aku juga ngutip sih. Jangan lupa di ghost teman-teman. Ya kalau takut. Kenapa? Karena setauku dengar dari teman-teman, di minggu yang sama waktu Tinampi buka itu ada sekitar 7 coffee shop besar yang buka di Jogja. Barengan tuh ya? Barengan di minggu yang sama. Itu. Dan karena kita juga punya kelemahannya apa? Kita ada di utara. Jauh ya. Jauh. Dan okupansinya juga mungkin nggak sebanyak coffee shop itu kan? Yes, kita paling bisa menampung kalau semuanya duduknya dempet-dempetan kayak di angkot ya 30 orang mungkin. Itu pun udah kebanyakan tuh. Itu lantainya udah nggak dingin lagi kayaknya ya? Udah nggak dingin, lama-lama udah hangat. Ini bekas kaki siapa ini? Bekas bokongnya sopo ya. Ya kalau takut sebenarnya, apalagi kalau misal ngomongin masalah alat juga. Alat kopi itu kan nggak murah tuh Mas. Benar. Jadi yang kayak kita dengan alat yang seadanya, teman-teman yang lain mungkin memulai dengan alat-alat yang lebih bagus, Lamar Zuko, Strada. Gitu. Ya udahlah ya, nompo wae Ditampi ya kan. Ditampi kita mulai dari kecil dulu. Siapa tahu kan nanti, ya siapa tahu bisa. Kalau misal katakanlah gagal pun kita pasti belajar banyak hal, tapi kan jangan sampai gagal ya kan. Ini udah kedua kalinya. Kebangetan. Kalau misal ini masih gagal kan berarti saya tidak belajar ya. Makanya kebangetan. Nanti mentorku marah. Kowe ra belajar apa-apa jebule kan. Malu nanti. Kita move mungkin ya. Apa nih? Kamu bawa apa nih ke sini hari ini? Ini tak bawain oleh-oleh. Anjay, asik. Walaupun sebenarnya dirimu juga udah punya ya. Sudah dong. Sudah ya dong. Jadi kemarin tuh Farid itu ngerilis sebuah buku teman-teman. Judulnya Karena Cinta Semua Akan Gila Pada Waktunya. Betul? Begitu? Iya, betul. Nah, kita bawain lagi 2 ini. Kumpulan puisi ya? Ya, itu isinya adalah kumpulan puisi yang gue tulis dari tahun 2018. 2018? Buat siapa itu puisinya? Banyak. Mungkin Mas Ubay habis ini bisa di-spill. Itu sisa-sisa dari masa jahiliyah. Oke. Tentang cinta semua berarti ya? Atau ada yang tentang kehidupan gitu? Mostly tentang cinta memang. Karena apa ya? Kayaknya sesuai dengan kata-kata Efek Rumah Kaca yang lagunya rilis tahun kapan itu, cinta melulu ya kan. Cinta melulu. Kuping kita kan kuping Melayu. Iya. Suka mendayu-dayu ya kan. Ya akhirnya ya udah karena cinta kan. Karena cinta. Walaupun sebenarnya ini bukan judul yang aku inginkan. Awalnya mau apa judulnya? Judulnya eksplisit. Judulnya waktu itu eksplisit banget. Apa tuh? Dan dari teman-teman penerbit bilang jangan.
Nggak ketemu pasarnya nih. Itu terlalu mental health banget mas. Kamu nggak boleh ngasih judul itu mas. Oke. Yaudah akhirnya aku menyerah. Yaudahlah ngikut aja, akhirnya jadi Karena Cinta. Apa tuh judulnya, mau di-spill nggak? Boleh deh kayaknya di-spill boleh ya. Tapi nanti dikasih note ya. Judulnya nggak jadi. Oke. Awalnya judulnya itu adalah Bukan Sakit Jiwa, Aku Hanya Jatuh Cinta. Lebih bagus itu. Sebenarnya iya. Lebih bagus, Pak. Cuman setelah kita apa ya ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman penerbit, kayaknya sakit jiwa yang itu banyak orang yang merasakan. Dan mungkin tulisan ini nggak relate dengan itu. Jadi akhirnya kita gagalkan dan kita ganti judulnya dengan Karena Cinta Semua Akan Gila Pada Waktunya. Ya tapi sebenarnya ini juga bagus sih. Bagus. Walaupun agak kurang kejam ya. Iya. Judulnya kurang kejam ya. Sakit jiwa. Kalau misal di tren yang sekarang, kayaknya kurang gimmick. Iya benar. Kurang gimmick. Kurang ngehook. Kalau di sosmed. Harusnya kan hooknya kalau misal ngebaca harusnya langsung kena kan. Iya, Rulesnya kan 2 detik. Benar. Sekarang 2 detik udah nggak 3 detik. Apalagi kita lihat di rak Gramet gitu ya. Enggak bercanda. Iya sih. Cuman ya semoga lah. Semoga. Ini bukunya bisa didapat di mana nih? Kalau orang pengen baca. Bukunya sementara kebetulan kemarin baru selesai PO batch 2. Oke. Itu mungkin bakal jadi PO yang terakhir atau bakal ada PO batch 3, aku nggak tahu ya. Nanti tergantung dari teman-teman penerbit kita. Karena semuanya diurus sama penerbit kita. Aku terima promosi gitu aja. Suruh tutulan. Suruh jualan ya jualan. Gitu. Jadi kayaknya buku ini bakal masuk ke beberapa toko buku. Semoga bisa masuk Gramedia. Amin. Semoga. Ditunggu ya teman-teman berarti ya. Jadi aku bisa bikin konten beli buku bikinan sendiri. 66.000 nggak harganya? Enggak. Kemarin aku mau minta segitu tapi aduh. Nanti kayaknya lama. Mas Farid itu mau nikah teman-teman, jadi butuh uang. Ya soalnya nggak bisa kan mahar pakai engagement kan nggak bisa. Nggak bisa bayar pakai followers gitu. Nggak bisa. Tapi bisa Pak. Hah? Bisa Pak. Emang iso? Iya, vendor tuh bisa kayak gitu. Kamu influencer kan datang, nanti barter konten gitu. Demi Allah bisa Pak. Aduh serem ya. Coba deh. Ke dekorasi gitu. Nanti tuker sama konten. Temenku ada yang nikahan full disponsorin. Kayaknya aku ngerti. Kata aku ngerti. Ada Pak, ada semua bisa itu. Iya bisa sih sebenarnya bisa. Paling kalau nggak full juga ya diskon lah gitu. Nanti barternya kamu kontenin gitu paling. Sebenarnya asik kayak gitu ya. Cuman aku terlalu mager ya. Mager buat untuk reach out habis itu ngasih tahu. Kan ada beliau. Ya, sementara beliau masih jadi tukang kulaan. Lagi jadi tukang kulaan, lagi libur manajer dulu. Cuti ya manajernya. Ganti dulu manajernya nunggu ya habis ini. Kayaknya kalau kayak gitu mungkin bisa. Cuman kayaknya bakal effort banget. Iya sih. Dan kayaknya kalau hari H pas nikah kayaknya ya udah nikah aja beres gitu, nggak harus mikirin yang belum di videonya yang mana ya gitu utang kan. Konten nih ya utang konten kan malah jadi beban itu kan ya sebisa mungkin lah ya tapi sebenarnya ide yang bagus itu. Tapi aku ngeliat kayak gitu kayak ini sih Pak, kayak ini nikahan sekali seumur hidup loh, masa dipakai buat kerjaan juga sih gitu. Nah itu ya Mas sih? Novan itu iya kan. Apa ya bahkan di awal rencana aku nikahnya cuman pengen datang nikah berangkat ke Ciamis, kebetulan orang Ciamis. Datang ke Ciamis, akad KUA, pulang beli kopi, nyari tahu bulat, finish. Itu kayak bakal syahdu banget. Iya benar. Asik. Tapi tidak bisa. Tidak bisa dong. Tidak bisa. Ada budaya yang harus kita ikuti, guys. Dibegal bapaknya kamu di jalan. Enggak, kalau masalah bapaknya sih enggak. Aman ya. Masyarakat. Iya, Masyarakat, ya kan. Kita terlalu Kita terlalu dimanja dengan budaya-budaya yang sebenarnya kurang berkenan lah menurutku. Iya, benar. Apa ya? Sesuatu yang lucu. Kemarin aku juga baru nonton konten, ada orang bikin konten yang menurutku cukup memalukan. Wah, ternyata nggak semua teman yang kita ngondangin balik.
Iya lagi. Yang kayak kita ngasih amplop 100, ternyata dia bahkan nggak datang atau mungkin dia cuma ngamplop 50 gitu. Oke. Jadi kayak nikahan tuh berasa sangat-sangat Transaksional. Iya kan? gitu. Padahal ini tuh adalah momen yang berbahagia. Benar. Gitu. Kenapa harus dijadikan sesuatu yang tanggungan? Benar. Dan sayangnya kita tumbuh dengan itu. Iya, benar. Kita tumbuh dengan itu. Bahkan apa ya? Aku sempat bingung siapa sih yang menciptakan budaya seperti ini gitu. Tapi ya karena sudah terlanjur kita ada di tengah masyarakat, kita tidak bisa merubah apa yang menjadi budaya orang-orang sebelum kita. Kita bisa merubahnya kapan? Zaman kita nanti. Iya benar, tapi susah juga sih. Ya susah, soalnya zaman kita nanti ongger. Dikit-dikit ya kan agak berat ya sebenarnya. Cuman ternyata akhir-akhirnya aku juga melihat banyak teman-teman Gen Z, Gen Z angkatanku atau mungkin Gen Z di atasku atau Gen Z di bawahku, mereka memilih untuk nikah di kawah saja. Dan menurutku bener, Danila kan nikah di kawah juga ya, itu adalah sebuah tren yang perlu dilanjutkan. Itu kayaknya kepepet sih Pak sebenarnya. Iya sih. Aku juga agak menyesal tahu gitu. Kalau punya kesempatan memang ya waktu itu nikahnya pas corona aja biar nggak ada hajatan. Iya benar. Beruntunglah kalian yang nikah cuma waktu bagi corona. nasi box gitu ya paling. Nggak perlu bagi nasi box juga nggak apa-apa. Yang penting sederhana. Kapan acaramu Pak? Kita undang teman-teman sekalian. jangan takut aku. Agustus ya. Takut. Agustus ya. Mohon doanya teman-teman. Amin, lancar-lancar ya. Oke, jadi tadi ya Tinampi, berarti kamu udah punya coffee shop, kamu udah nulis buku juga, dan sekarang akan jadi seorang suami. Soon to be lah ya. Tapi konten kreator juga masih jalan, dan kehidupan influencermu juga masih jalan. Masih. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya sosok Farid itu mau dikenal sebagai apa sih? Sosok Farid mau dikenal sebagai apa? Jujur aku mau jawab juga bingung ya. Oke. Aku mau jawab juga bingung karena dikenal sebagai orang yang menulis puisi tentang cinta aku juga nggak mau. Nggak mau? Pujangga gitu nggak mau dibilang Farid sang pujangga? Enggak, karena menurutku agak terlalu lucu aja sebenarnya. Untuk aku loh ya, bukan masalah menjadi orang yang suka dengan cinta itu lucu nggak. Cuman untuk aku pribadi itu agak lucu. Cuman aku mungkin lebih ingin dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang ya wes apa anane gitu. Seorang yang ya udah berjalan sesuai dengan gimana alur kehidupan yang bisa disyukuri ya alhamdulillah. Punya duit alhamdulillah, nggak punya duit ya dicari. Punya masalah diselesain, kalau nggak punya masalah ya dicari. Hidup nggak ada masalah ya wagu. Ya kan? Gitu. Ya ketika ada kesempatan kita berjalan yuk kita berjalan. Kalau emang harus berhenti dulu ya udah berhenti. Kita tahu situasi, kita juga harus mawas diri. Ketika bisa ya jalankan, ketika nggak bisa koreksi. Kalau emang harus menyerah ya udah menyerah juga nggak apa-apa. Anak panah kan butuh ditarik dulu ke belakang baru bisa meluncur ke depan dengan cepat kan. Ya kan. Ya mungkin butuh itu juga. Dan kayaknya hidup untuk menjadi apa ya? Yang melulu gaspol remblong. Itu kayaknya juga enggak nyaman. Jadi kayak kita butuh waktu untuk berjalan dengan pelan juga. Rehat lihat gunung ya. Ya, lihat gunung sambil ngopi. Merapi merbau gitu. Rokok surtit. Wah, hidup tenang asli. Tapi nek listriknya muni yo gak sido tenang. Gak sido, tetap butuh dapur harus ngebul. Dapur harus ngebul. Ya, Indian Farid berarti ingin dikenal sebagai manusia lah ya. Manusia, orang yang berjalan dengan santai saja, orang yang menikmati hidupnya. Orang yang humanis. Udah ini nanti puisi ini nanti puisi. Panjangan puisi. Menjadi orang yang biasa aja lah dan semoga justru itu yang menjadi inspirasi buat orang-orang. Kenapa? Karena nggak semua orang harus berjalan dengan sat-sat debat-debat. Kita butuh santai dulu, ngopi dulu dan berjalan dengan ya apa adanya. Karena kalau kita nggak menikmati hari ini, besok belum tentu kita bisa nikmati kan. Itu dia, hiduplah hari ini ya. Hiduplah hari ini kan. Oke. Tepuk tangan dong guys buat Farid.
Masa nggak ada yang tepuk tangan? Esin Ciao sih. Thank you bro, udah main-main lagi ke Studio The Tribes, bawain buku juga. Jangan lupa teman-teman di PO bukunya kalau masih ada. Sementara PO-nya udah close. Udah close PO2 jadi ya? ditunggu aja. Atau Ditunggu di mungkin toko kalau buku ya? yang mau beli langsung di Tinambi ada beberapa stok. Oh ada tuh, datang Ada aja beberapa nanti. stok, jadi bisa. Dan mungkin ya semoga masuk Gramedia. Semoga. Amin. Bismillah. Nanti ditunggu di toko buku favorit kalian semua. Thank you bro. Sama-sama. Jangan kapok datang lagi ya. Ya nanti kita bahas yang lain lagi. Bahas yang lain. Udah punya istri harusnya nanti. Kita akan bahas rumah tangga. Biar berdua nanti. Itu aja teman-teman episode kali ini. Jangan lupa nonton episode lainnya dan see you. See you. Bye.